sampai triliunan sampai miliaran ratusan isinya miliar. Isinya kalau ini nggak ada apa-apanya, nggak ada. Apa sih isinya? Tahu batu merah delima nggak? Tahu. Ya udah ini tempatnya. Ketika kita megang batu merah delima itu emang bener dipotong rambutnya itu pakai gergaji atau pisau setajam apa nggak bakal putus. Gitu. Susah sih kalau melihara kayak gini, kadang ya tergantung hobi Kak, bener. Tapi kalau ada yang mau beli, mau nggak dibeli? Tergantung harganya, dia siap beli nggak? Iya, misal lu kan bilang 1M gitu misalnya. Misalkan. Aku mau bayar 1M, mau? Mau. Oh. Mau, karena harus memenuhi kemauan kita, gitu. Dan nggak boleh nawar. Kalau meskipun nawar bisa lah, cuman gue nggak mau ditawar. Gue nggak mau orangnya yang kayak, udah sih source gini aja, nggak mau. Kalau lo mau beli segitu, kalau nggak ya udah, gitu. Nggak mau ribet. Nah, ini boleh dibuka-buka lagi, silahkan. Guys, lihat. Nah, itu uang Soekarno juga sama. Ini macam-macam. Uang Soekarno macam-macam Kak. Bentuk dan modelnya. Ada 5.000, ada 10.000. Ada 10.000. Jadi dulu 100.000 tuh cuman yang tadi doang ya? Yang mana? Pengeluarannya. Yang pertama tuh yang ada bulatannya itu. Oh, yang polimer. Iya, Ya, sama itu. yang baru sekarang sama ya? yang baru sekarang. Yang betul. merah, Yang 75.000 ya? Ah, yang mana? Kan sekarang 100.000 ada yang merah, yang sekarang kita biasa pakai. Oh, yang tahun 90-an? Bener. Jadi itu dulu doang. itu belum ada 100.000. Betul, kan? belum ada. Tuh guys, ini 1.000. Mungkin dulu mah 1.000 kayak 100.000 kali ya sekarang ya. Wah, ini sih keren banget guys. Main. Guys, kalian bayangin ya, uangnya aja udah penuh. Ada yang mistis-mistisan guys. Gimana nanti barang kuno yang gue tunjukin deh. Tapi ini Kak, selain uang kuno dari Indonesia, gue pun ada sih uang kuno dari luar negeri. Oh, tapi dibawa? Bawa. Cuman sekilas aja sih ya. Yeah. Sekilas gue tunjukin deh. Ini nih, uang nggak apa-apa, ambil aja. Semua Kak, semua. Ini gue tunjukin nih. Ini gue lipat aja. Nah, ini buku yang lain. Nah, ini nggak kerapihan banget sih. Ini uang-uang dari luar negeri ya. Nah, Tapi zaman dulu? Zaman dulu tetap kuno, tetap uang kuno tapi dari luar negeri gitu. Itu uang apa tuh coba? Netherlands ya kayaknya. Aduh, mana nih? Nggak Oh, ngerti. Yugoslavia ya? Iya. Ini Yugoslavia tuh. Nah, ya ini uang Yugoslavia. Macam-macam sih uang kalau misalkan uang-uang di Indonesia itu. Ini sambil lihat-lihat aku mau nanya deh, kamu Boleh, tuh cara ngerawatnya uang-uang ini tuh gimana sih? Sebenarnya gini, kalau misalkan uang ya, kalau uang itu nggak begitu wah banget untuk merawatnya atau nggak begitu riwah banget ya kan? Karena ya tinggal ditaruh di buku laminating seperti ini aja udah selesai gitu. Artinya ya dirawat aja gitu. Nah, terus sejarahnya ini dapetnya dari mana? Kalau ini aku kurang tahu sih Kak. Oh, ini abah ya? Ya, kalau ini abah gitu. Ini banyak banget uang-uang dari luar negeri. Semua negara ada. Ini 50.000 Indonesia. Oh, Indonesia. Nah, itu. Ih, banyak banget. Mungkin si abah dulu duitnya dikumpulin kali ya. Mau nggak? Kak JJ mau nggak itu? Boleh ambil satu buat kenang-kenangan dari Asrul. Nggak apa-apa, ambil satu. Uang 50.000 jadul. Aku ambil satu lah ya. Boleh. Ada banyak guys. Buat kenang-kenangan ditaruh di dompet katanya. Ntar aku laminating dulu. Iya, lumayan tuh. Uang kuno tuh. Ini uang kuno ya kan, aku udah nggak punya lagi. Nenek aku juga udah nggak ada, jadi mau minta sama siapa? Nggak ada yang nyimpan. Kayaknya kalau Kak JJ kayaknya sekarang bukan uang rupiah lagi, dolar ya. Makasih ya. Iya. Iya, Kurang nggak? banget. Nggak, udah Nanti aku satu ambil aja. lagi, soalnya banyak banget nih uang kuno. Fik, mana nih? Ambil uang kunonya, Fik. Udah ngoleksi guys. Uang kuno yang itu. Ya, semua. Nah, ada banyak sih, nanti aku bagi-bagiin juga nih ke kameramen yang 100 rupiahnya. Nah, ini juga ada lagi nih Kak, uang 10 sen nih, banyak tuh. Kayak mainan ya jadinya. Tapi itu udah kotor banget yang 100-nya. 100 peraknya. Bank Indonesia. Aku coba nanti mau belanja 100. Iya, bawa aja, ambil 5 nggak apa-apa. Berapa orang di sini? Ada 4. 5 orang, ambil 10 berarti Kak. Tuh Nggak guys. apa-apa, ambil 10 Kita buat di ambil sini. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, Nah, iya itu. 7, 8, 9,
10. Oh, aku pernah ngerasain tuh. Nah, kalau ini pernah ngerasain tapi nggak punya kan? Nah, kalau nggak apa-apa, aku kasih satu aja kalau ini. Soalnya ini udah mulai mahal harganya. Soalnya Makasih ya. Ini mulai buat langka. tim ya? Nah, ini buat tim. Ini buat aku dapat ini dua. Ini tuh. Harganya lumayan mahal ini. Ini pernah ngerasain banget nih zamannya buat beli apa? Beli apa ya dulu ya? Gue pakai 100 ini ya. Tahu nggak es osron? Iya. Es osron yang dicampur-campur itu warna-warni itu. Itu beda sih, aku kan Jakarta. Sama, di Jakarta juga ada es warna-warni, es campur gitu. Yang digosok itu Oh yang iya, diparut. Nah, bener. Iya, kan terus baru dikasih sirup. Ah, Iya, itu bener. bisa. Pakai ini juga bisa dulu. Sekarang bisa nggak ya? Masih bisa. Tuh, koleksinya banyak banget guys dia. Berarti kalau uang-uang ini mah sejarahnya Abah lah ya yang tahu ya. Kalau uang ini sejarahnya. Mungkin Abah juga nggak tahu sih karena itu uang luar negeri, Kak. Dan terus Abah dapetnya dari mana? Dapat sendiri? Oh, kalau dapatnya mungkin tahu, kalau Iya, dapatnya dapatnya. mungkin tahu, kalau dapatnya tahu. Tapi kalau misalkan Tapi kamu sejarah tahu nggak dapetnya? ada sih sedikitnya tahu. Ya dari sesama koleksi juga, kolektor juga. Dan sesama. sebagian ada juga yang dapat ngegali, Kak. Ngegali di mana tuh? Ngegali kayak di tempat peninggalan-peninggalan gitu. Nah, namanya ada yang namanya detektor apa metal detektor itu loh yang bunyi titit titit titit. Nah, itu tapi khusus uang koin. Nah, di sini juga gua ada uang koinnya, Kak. Kak jadi ada uang koin, nah nanti gua bakal tunjukin juga nih ke teman-teman semuanya. Tapi ada mistisnya nggak tuh uang koinnya? Kalau uang koin sih nggak ada ya. Kalau Tadi uang kan koin. ada mistis tuh sampai melengkung-melengkung di tangan aku. Kalau itu hanya uang ya tertentu aja sih. Ini uang-uang lama banget guys. Tuh. Aku tertariknya sama uang-uang Indonesia karena aku orang Indonesia. Iya. Iya sih sebenarnya uang Indonesia lebih keren-keren malahan. Jujur aja. Ini apa nih? Sama. Itu sebagian uang luar negeri semua. Iya, Nah, itu udah ada bener-bener yang hancur dan kemakan usia sih. Sebenarnya di sini banyak banget. Cuman kalau uang luar negeri tuh nominalnya lebih banyak ya. Iya, betul. Kalau Uang kita kan nominalnya dikit. Ini juga kita nggak tahu siapa ini. nggak tahu kita. Kak Jeje bilang nggak tahu ya, gue juga nggak tahu sama Kak. Ya udah, yang penting kalau misalnya ada yang pernah nanya, "J, lu udah pernah lihat duit kuna belum?" Udah Pernah. dong. Gitu kan. Kadang teman-teman kita juga kayak sohor gitu loh. Nunjuk-nunjukin gitu. Serius, gue juga pernah kayak sohor. Sohor, lo punya nggak duit kuno ini, duit kuno ini? Oh gitu ya. Langsung, nih, lo lihat semuanya tuh. Gue kasih aja satu buku ini. Puas-puas Sambil baca-baca lah ya. Ya iyalah, ngapain kata gue nya. Lo nunjukin uang kuno sebanyak itu, gue juga bisa lebih banyak kata gue. Itu. Ini tuh macam-macam tuh dari kemana-mana, dari Jepang, Korea pun banyak. Nah, Ya, tapi sayangnya udah nggak laku ya kalau dibelanjain di sana. betul ya. udah nggak laku. Tapi ada dolar yang masih laku di sini, ada $1.000 kalau nggak salah. Mana? Gak tahu, cuma ditaruhnya di mana? $1.000 Amerika. Nggak, Masih laku. Masih laku. Warnanya? Oh, gak tahu warnanya Yang apa. sekarang? Apa diambil sama Abah ya, Fik? Gak tahu ya? Kalau masih laku mah pasti disimpan lah. Kan Iya, bisa kayaknya ditukar di money changer ya. Ya, money changer bisa ditukar. Nah, di sini selain ada uang ini, ada uang koin juga, Kak. Mau lihat gak uang koinnya? Boleh. Nah, uang koinnya tuh. Nah, ini uang koin-koin. Nah, Kayaknya lebih resep kalau aku yang buka-buka sendiri. boleh. guys. Ini boleh dibawain dulu gak? Biar bukain aja sendiri. Bawa. Tuh biar lebih terawat. Nah, itu udah mulai mahal, Kak. Masa sih aku sempat punya deh buat ngerok. Buat gitu. ngerok dulu. Nah, itu udah mulai mahal. Harganya kalau misalkan boleh dilihat deh di Google atau di Berapa? ya lumayan lah. Udah hampir puluhan juta. Tapi dengan tanda dan ciri yang tertentu. Oh. Tuh, itu macam-macam. Tapi dihitung-hitung nih ya, dari tadi kalau misalnya dia ngejual semua itu dia bisa kaya loh, jadi bilioner loh di Indonesia. Amin, amin. Iya kan kalau dijual-jual misalnya. Betul. Cuman Abah juga sempat bilang, kalau misalkan katanya semua ini dijual ditukar dengan sesuatu yang lebih berharga, mau nggak? Ya tergantung harganya berapa dan nominalnya berapa gitu kan. Ya yang penting sesuai lah harganya gitu, jangan sampai nggak sesuai gitu. Nah di sini juga ada Kak, Ini duit 1000-an guys. ada uang luar negeri juga Ini banyak nih. luar negeri ya? Iya, luar negeri Indonesia campur nih tuh. Uang bolong tuh. Banyak Macam-macam. ya. Ini uang kuno. 1000-an ini buat ngerok enak. Nah ini kalau ini dapat ngegali sendiri Kak. Gali tuh di mana sih ngegalinya? Yang ngegalinya di tempat-tempat yang tetap ada cerita tersendiri dulu. Abah sendiri tuh yang Iya, ngegali. seperti gua udah bilang itu loh Kak. Rp50. Jadi nggak sembarangan. Oh, ini 100 ini aku dulu pernah ngerasain. Nah itu sekarang enak buat ngerok badan. ya? Iya, ngerok badan itu enak banget pakai itu. Udah pernah lihat uang ini belum? Belum, ini uang. Uang. Ini Itu uang, dinasti, zaman dinasti Ming.
Jadi uangnya bayarnya begini. Betul. Lucu banget ya. Betul. Zaman dulu ya, sekarang kan modern banget ya. Betul. Unik tahu ini tuh. Macam-macam ya. Ada uang kerajaan Majapahit juga. Ya, dilihat-lihat aja. Ini apa nih Olaf? Tapi ini sih yang unik sih. Coba lo bayangin ya, gue bayar. Bayar segede. Terus misalnya gue orang kaya banget nih zaman dulu. Terus gue bawa gitu, berat banget. Iya, pasti. Ya kan? 10 koin aja udah 1 kilo itu beratnya. Iya. Udah nyampe 1 kilo. Itu kisaran berapa gram ya? Ada berapa gram gitu. Keren sih, emang keren banget. Ini uang bolong lagi nih. Nah, uang bolong tuh apa sih? Nih, ini uang bolong. Nggak tahu ya kalau uang bolong itu kayaknya variasi deh kalau menurut gue itu, Kak. Karena ngapain uang dibolong-bolongin gitu ya. Tapi katanya juga ada yang memiliki kisah dan cerita tersendiri kalau misalkan uang itu bolong. Gitu. Tapi ceritanya belum tahu ya. Belum tahu ceritanya. Itu. Tuh. Berarti kalau uang mah ngerawatnya gitu-gitu aja ya? Gitu-gitu aja kalau uang sih. Kayaknya aku mau lebih kepo sama barang-barang antik deh. Kamu bawa apa sih ke sini? Ada sih sebenarnya barang-barang antik yang benar-benar horor dan benar-benar mistis banget gitu. Ada di situ barang-barangnya. Nanti gue ambil. Fik, boleh minta cepuk tempatnya? Ini diberesin dulu aja nih. Karena ini bakalan lebih horor. Nah, ini ada tempat. Apa nih? Tempatnya pun udah kuno banget, Kak. Nih di luar ini udah kuno banget. Tapi boleh pegang? Boleh pegang aja. Nggak apa-apa nih ya? Tangan kanan ya. Iya. Nah, nggak apa-apa sama sih. Nggak ada apa-apanya. Cuman kalau udah dikeluarin, Ada apa-apanya? mistisnya itu kerasa banget. Itu horornya kerasa banget dan baunya ya sama sih. Kalau bau gimana ya? Bau hal Apa nih? horor gitu. Bau melati? Bukan. Mungkin bisa jadi melati, mungkin minyak buat orang meninggal, mungkin. Iya, tahu minyak orang meninggal kalau dibuka. Kalau dibuka Beneran. gitu. Mungkin baunya agak nyengat gitu karena baru dimandiin. Gitu. Dan mungkin ada penunggunya juga. Dan di sini barang kunanya macam-macam. Ada barang kuna yang harganya per sentimeter itu 60 miliar di sini. Oh, maaf 1 miliar. Tapi ini ada isinya nggak? Ada. Isinya nggak bisa dilihat. Nggak bisa. Cuman bisa ditunjukin ke depan kamera. Kalau dia emang ada penunggunya. Jadi maksudnya gimana nih? Aku gagal paham. Gini. Jadi ada barang Ini kuno. ini kan di dalamnya ada isinya. Iya, ada isinya. Kosong apa enggak? Ada, dibuka aja. Barang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka aja ya. Ya, buka aja. Biar nggak penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh iya, ada isinya. Ini tau gak kain apa? Kain kafan. Nah. Bisa nyium baunya nggak? Baunya kayak bau apa? Hangat kan? Iya gitu deh. Wangi-wangi mistis Mistis gitu. banget ya kan? Udah mulai kerasa belum aura-auranya? Belum? Oh, jangan kayak gitu. Ya, kita buka ya. Ya, kita buka ada apa aja nanti kita kasih lihat ke depan kamera langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak banget sih Kak sebenarnya Kak. Batu-batu. Batu terus katanya buat pelet juga ada. Terus buat usaha juga ada. Terus hal-hal unik juga ada. Itu nanti juga ada yang aneh lah gitu. Apakah aku akan berminat sama yang buat pelet? Nah, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita buka. Nah, ini masih saya bungkus. Tuh, ini ada batu. Nanti punya cerita tersendiri Kak, cerita masing-masing. Nah, kita yang udah dibukanya aja dulu ya kayak. Ya, ceritanya yang udah dibuka ya. Ini yang Kok pinggang aku langsung ngilu-ngilu gitu ya? masa sih? Masa sih? Iya serius sumpah. Enggak, ini beneran loh guys. Beneran, ini beneran. Ngilu gitu langsung Tahu nggak udah. ini apa? Sekilas aja. Biji salak. Bukan. Apa? Jengkol. Bener, jengkol. Jengkol kan? Jengkol. Cuman jengkol ini udah berubah jadi batu. Udah jadi fosil. Aku takut. Boleh pegang aja. Nah, kalau ini unik ya, nggak ada apa-apanya. Kalau ini Oh, unik, ini ya. unik. Itu jengkol. Yang jadi cerita gini, dulu kan di Banten itu kan banyak banget ya jengkol-jengkol yang kayak masih belum dikupas gitu. Tapi ketika dikupas dan dibelah susah dan keras gitu. Nah, itu jadi batu ternyata. Tapi ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada, kalau itu nggak ada apa-apanya. Nah, di sini juga ada, dipisahin aja nggak apa-apa. Kita masukin ya. Nah, di sini juga ada nih keong. Keong yang udah jadi batu fosil. Nah, Ini nggak ada penunggunya. nggak ada, kalau ini nggak ada penunggunya. Nah, Kok bisa jadi batu ya? Dia udah ketutup gitu loh. udah bener-bener jadi fosil kan? Jadi ketok-ketok kaca juga kaca yang pecah itu nanti. Udah ketutup dan bener-bener rapat. Nah, itu adalah keong. Keong. Nah, itu ada ceritanya tersendiri Kok nggak Kak. jalan sih?
Nggak ada Kelomang itu mah. Kelomang. Iya. Nah, ini ada satu tempat. Nah, ini adalah Bisa taruh yang ya boleh. Ini Kak, yang gue bilang tadi yang isinya harganya bisa sampai triliunan sampai miliaran ratusan miliar. Isinya. Kalau ini nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya. Nah, cuma kalau misalkan ketika Jadi isinya itu tuh goib. Apa sih isinya? tahu batu merah delima nggak? Tahu. Ya udah ini tempatnya. Batu merah delima itu ini. Karena kan batu merah delima itu kecil banget segede merah delima. Dan ini tempatnya. Ini namanya cepuk. Cepuk untuk merah delima. Itu bisa dibuka? Udah ini bolongannya. Oh, jadi boleh pegang kan? Boleh. Jadi tempat batunya di dalam sini. Situ. Kalau misalkan nanti emang Kak JJ mau ngeliat batu merah delima itu seperti apa, karena jujur gue pun pernah ngeliat langsung yang namanya batu merah delima. Ketika kita megang batu merah delima itu emang bener dipotong rambutnya itu pakai gergaji atau pisau setajam apa nggak bakal putus. Gitu. Dan kalau ditaruh di air, padahal itu kan batu merah ya, air putih kayak gini, itu cemplungin aja batunya. Itu nanti di sekelilingnya air di sekelilingnya itu pada merah semua. Padahal dicemplungin dalam satu gelas. Gitu. Jadi tempatnya aja lah ya. Itu tempatnya aja. Gitu. Kalau sekarang mah namanya tempat aksesorisnya. Nah nanti kalau misalkan Kak JJ mau ngelihat, mungkin nanti kita panggil Abah langsung datang ke sini. Kalau nggak aku yang kesana. Boleh, itu ya yang kan? harus. Karena di sana itu banyak banget tempat horor, barang kuno yang bener-bener wow banget. Boleh, Pokoknya, boleh. Ya kita bakal ngelihat sesuatu yang beda dari yang lain lah. Aku pengen kan Abah kan pernah itu kuntilanak Betul. lewat tuh, bisa itu. Bisa. Nanti kita syuting gitu ya. Kak JJ lagi duduk kayak gini, tiba-tiba kuntilanak lewat di belakang, itu bisa. Kuntilanak tuh kayak kilat Kak sebenarnya. Kuntilanak tuh nggak bisa diam. Kuntilanak itu gitu kilat. Gitu. Jadi kuntilanak itu nggak bisa namanya diem. Nah, jadi gini, ada cerita juga tentang kuntilanak ya. Waktu syuting juga dulu gue pernah syuting Kak. Abah gue juga pernah syuting. Jadi ketika syuting lucu, misalkan kamera di sana gitu ya. Kita di sini nih. Nah kan kita di sini. Kita kan manggil nih kuntilanak nih. Ya kan? Kan otomatis harusnya kuntilanak itu tampilnya di sini. Ya kan di depan kamera. Tapi pernah ketika kita pergi ya, ketika kita pergi, itu kita duduk di situ. Itu kuntilanaknya ada di sebelah kita. Kita menungguin nonton tuh ya biar nongol tuh ya. Taunya di sebelah kita kuntilanak. Gimana tuh rasain? Itu benar-benar ada, real itu, pernah nyata. Ntar aku mau coba guys. Harus coba karena hal-hal kayak gitu yang kita takutin sebenarnya kita bisa jadi sahabat untuk mereka. Ih, nggak mau jadi sahabat juga. Orang sahabat di dunia aja nggak ada yang benar sahabat sama kunti. Sebenarnya bisa sih. Terus yang ini apa nih? Nah itu nggak boleh buka. Boleh. Itu tau nggak apa? Apa? Nah ini juga semua. Nggak, tapi kalau dibuka bahaya nggak? Nggak bahaya. Nah, ini dulu gue pernah nyoba ya. Tuh, gimana nih? Gak enak banget ceritanya nih. Takut orang yang nonton. Janganlah, nggak usah. Jangan. Kalau privacy nggak usah. Jangan salah kalau privacy. Nah, jadi gini. Ini adalah mani gajah. Nah, dulu dapat ini gue dari kakek-kakek. Gue masih inget banget. Air mani gajah. Air mani gajah. Ini asli dari alam. Nah, cuman nggak tahu kemampuannya masih bisa atau enggak gitu. Kemampuannya buat apa? Kemampuannya buat usaha Kak. Untuk ngelarisin usaha penarik dan untuk cewek juga. Taruh aja, misalkan kita pakai, taruh di sini, udah cewek itu pasti udah deket. Tapi nggak tahu ya ini masih mempan apa enggak. Tapi dulu gue pernah coba. Dulu gue pernah coba ini dan berhasil. Asli loh, sehari cewek itu langsung mau. Bener, maksudnya kayak orang tuh benci banget sama gue ya. Jadi gue tuh kayak mau coba lah sesekali gitu. Seumur hidup gue, mohon maaf nih, gue meskipun punya barang kayak gini, gue nggak pernah yang namanya buat coba-coba untuk dipaksain suka sama gue nggak. Tapi gue pernah coba pakai ini untuk kayak gue tuh penasaran sama si cewek itu doang. Dan akhirnya ya cewek itu mau. Sakti ya guys. Tapi sekarang kayaknya gue rasa-rasa sih udah nggak ada sih. Kayaknya harus bantuan Abah kali ya. Enggak, kalau ini punya gue sendiri Kak. Ini punya sendiri. pribadi, ini bukan punya Abah. Ini punya pribadi gue sendiri. Dan ini yang punya Abah hanya udah ini yang dibungkus ini punya gue sekarang. Itu. Nah nanti yang dibungkus ini kan masih ada 3 nih. Ini gue taruh dulu mani gajah ya. Nah di sini ada kayak batu. Ini batu ini nanti ada cerita tersendiri. Mungkin kita akan buka yang lain dulu ya. Mungkin ini terakhir. Biar penonton juga penasaran juga nih. Makanya jadi skip ya guys. Yang nih. terakhir seru. Nih yang terakhir pokoknya lebih seru. Nah ini juga yang tadi gue udah bilang sebelumnya. Kol buntet. Nah ini juga ada kol buntetnya. Kita coba juga masih jalan apa enggak, masih bergerak apa enggak. Terus nah ini. Tahu semar mesem? Semar mesem tahu. Nah ini adalah semar mesem. Kita buka ya. Nah,
Ada penunggunya ya? Ini kayaknya ada, kayaknya sih ada ya, kayaknya sih, cuman kayaknya lebih dinetralisir deh kak, kayaknya udah kayak dinetralisir gitu deh. Nah ini adalah semar mesem kak. Jadi ini fungsinya buat apa? Melet. Iya melet iya. Melet cewek. Dan ini ada ajiannya kak. Welas Meletnya asih. gitu aja, maksudnya apa disimpan aja apa? Ada ritualnya? Ada ritualnya dan ada bacanya, terus ada puasanya juga, baru pakai ini. Gitu. Nah ini kalau misalkan ceritanya kayak gini kak. Ini kalau misalkan kelihatan dari wayangnya sih kelihatan sabdo palo ya, namanya sabdo palo gitu. Jadi kalau misalkan ini kayak kelihatan ada tulisan-tulisan gitu, ini tulisan aksara Jawa kak. Jadi di sini tuh ada kayak jimat atau bacaan-bacaan aksara Jawa yang khusus untuk kayak mantra pelet tersendiri gitu. Sebenarnya gua nggak bisa lama-lama nih nunjukin ini, karena kita tuh kayak gatel, kayak pengen coba. Iya kalau megang kayak gini tuh kayak pengen dipakein gitu tuh, kayak kita itu kayak pengen. Ini dipakainya di mana? Ya dipakai aja, diolesin ke muka. Jadi kalau misalkan kita pakai olesin ke muka, itu kayak orang tuh ngeliatnya ganteng gitu. Padahal kan gue jelek kayak gini nih, gue pakai ganteng gitu nanti ya. Nah ini kita bisa dibuka lagi kak, di dalamnya ada nih. Nah ini adalah sabdo palo. Nah katanya kalau misalkan ceritanya sabdo palo ini kentutnya aja bisa gempa. Kentutnya aja bisa gempa nih sabdo palo nih, keren banget. Nah ini ada tulisan aksara Jawa. Nah ini sabdo palo yang kecil. Nah terus ada sabdo palo yang gede. Nah ini ada tuh sabdo palo namanya. Wah, gue sih seneng baunya gitu. Baunya boleh tuh cium nggak? boleh. Kalau kesentuh? Apa? Gak apa-apa. Tapi kan ada mantranya juga. Oh, ada mantranya. Ada mantranya juga. Cuman kadang orang kalau udah cocok sama badan kita sendiri, baru nempel kayak gini aja, orang udah kayak gimana. Gitu. Ini taruh ya, jangan lama-lama. Ya. Oke, nah ini yang kita tunggu-tunggu sih. Jadi gini, ini topik lagi. Ini barang kuno yang terakhir, sebenarnya ada 2 ya. Kita coba sekaligus dua-duanya gitu KJJ. Cuman kalau gua ngeliat dari KJJ ini ya, kayaknya KJJ itu tipe kalau orang yang sulit untuk merasakan hal mistis ya. Iya nggak? Bisa apa enggak? Maksudnya gimana nih? Merasakan hal mistis di dalam sini tuh ada apa enggak? Gitu? Enggak sih. Nggak bisa ngerasain. Nggak bisa ngerasain kalau aku. Coba, saya mau coba gitu ya. Saya mau coba hal mistisnya ada atau enggak gitu. KJJ bisa merasakan enggak gitu? Bisa fokus nggak? Tutup matanya dulu. Tutup matanya nggak apa-apa. Ini kita coba dulu ya. Tarik nafas. Fokus ya kak. Ya. Buka tangannya. Buka tangannya nggak apa-apa. Bisa ngerasain atau masih enggak? tetap gitu. merem aja. Iya tutup merem aja. Fokus ya kak tapi ya. Kita coba gitu. Ada atau bisa atau enggak gitu. Coba digenggam kak. Kalau udah mulai ngerasain ngomong ya. Udah mulai? Belum? Ntar dulu deh, mistisnya tuh maksud contohnya gimana? Kalau aku ngerasanya dia kayak berdetak gitu. Iya itu. Kayak nyawa, ada nyawanya, kayak ada hidup gitu, bisa ngerasain. Bisa. Bener emang itu Berdetak. mistisnya itu. Oh, iya. Hidup, Berdetak. hidup. gitu. Tapi nanti kita buka itu bukan makhluk hidup loh. Coba aku rasain lagi ya. Fokus lagi. Bisa, udah mulai. Iya, ada. Kayak jantung duk-duk-duk gitu. Nyawanya kan. Ada nyawa. Tapi ini kalau kita buka sekarang. Sebenarnya ini tuh batu loh kak. Nih kita buka ya. Ini tuh batu kak. Nah ini tuh batu. Nah tuh hanya batu biasa kak. Kalau aku pegang tanpa itu juga tetap berdetak. Bisa berdetak. Ya? Bisa berdetak, cuman daripada berdetak ya nggak ngebuktiin banget kalau misalkan ini hidup. Gue bisa buktiin kalau misalkan batu ini bisa jalan. Kan ini batu nih. Ini batu nih, tapi batu ini bisa jalan. Guys, tapi tadi beneran loh pas aku genggam itu beneran berdetak kayak dek, gitu. Bener-bener berdetak ya. Nah ini batu boleh dipegang. Satu. Nah ini cewek, ini cowok. Bedainnya? Bedainnya ini lebih tebel dan ini lebih tipis itu. Nah, awas jatuh ya kak. Iya. Soalnya ngeri banget Agak ini. ngeri-ngeri juga ya. Iya. Nah ini nanti batu boleh dicek aja, pegang-pegang boleh batu. Itu batu. Itu batu. Iya sih, batu. Batu kan? Nggak hidup nggak apa kan? Nah, ini ceritanya gini. Boleh dibalikin dulu. Boleh. Boleh. Nah,
Jadi gini, kita terdepan dulu guys. Jadi gini, ini ceritanya gini. Ini gua ikut Kak. Ini waktu nemuin batu ini gua ikut. Gua bener-bener ikut dan gua bener-bener nyaksiin langsung dapetnya Kak. Dulu batu ini bentuknya nggak kayak gini. Ini diukir lagi sama bokap gua atau sama babeh gua. Ini diukir lagi. Jadi biar bentuknya itu lebih kayak rapih itu gitu aja. Nah, jadi awal mulanya gini. Di Banten itu ada satu pulau, namanya kalau gua manggil sih Pulau Mujan ya. Di mana yang namanya pulau itu pasti angker karena nggak berpenghuni dan jarang diterjun oleh orang atau didatangi oleh orang. Nah, jadi pulau itu benar-benar angker. Nah, hobi gua sama abah gua itu kayak nyari kepiting di pinggir-pinggir pantai. Nah, ketika nyari di pinggir-pinggir pantai, di situ ada satu kepiting. Kan nyari itu pakai tombak tuh. Nah, ditombaklah kepiting itu, pas diangkat di kepiting itu kayak ada batu dua ini nempel. Kayak dicapitnya gitu loh. Nah, dicapitnya. Nah, akhirnya kayak, "Bah, apa ini?" Kita ngomong, "Kok aneh amat batunya?" "Iya, Sor, aneh ya," kata Abah ya. Nah, akhirnya dari situ kita ambil lah batu. "Sor, apa nih?" Nah, pas itu padahal batu. Pas ditaruh itu kayak jalan batunya. Jalan sendiri? Jalan sendiri. Berarti Asor sekarang membuktiin dong bisa jalan. Bisa jalan. Tapi ini beneran loh guys. Berarti ini bisa jalan. Mudah-mudahan sih mau ya. Gua nggak mau masain penunggunya. Karena penunggu itu kan nggak bisa dipaksa ya. Sama halnya kita, kalau kita nggak mau ya susah gitu. Nah gitu. Ini juga bisa jalan gitu. Dituangin langsung aja. Dituangin di situ aja nggak apa-apa. Sebenarnya lebih bagus yang lebih mistis-mistis gitu. Kayak minyak wangi gitu. Yang nyengat-nyengat, air jeruk, yang kecut-kecut lah. Itu Manggil-manggil kayak menyan. Udah dibuka, puter aja. Nah. Kalau cuka juga bisa? Bisa, cuka bisa. Sebenarnya cuka lebih bagus buat kayak apa ya, makhluk yang bau, tempat-tempat kotor. Karena tempat bau itu pasti ada penunggunya. Tempat bau ada penunggunya. Air biasa juga bisa sih sebenarnya, Pik. Udah kagel ya? Yaudah itu aja. Nah ini kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita coba, mudah-mudahan sih masih jalan itu ya. Nah itu udah mulai lari-lari aja dia. Nah ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Udah mau dia. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak gak? Jalan gak? Jalan ya? Dia kayak hidup kan, tuh gerak-gerak kan? Jalan kan? Ini kayaknya dia udah nggak jodoh deh. Emang kenapa biasanya nempel kayaknya terus? abis berantem atau apa gitu. Soalnya biasanya ya si cowok ini tuh ngejar-ngejar si ceweknya kalau dirapetin gini. Cuman ini kayak saling ngejauh gitu deh. Nih kalau dideketin dia kayak ngejauh. Tuh kayak nggak mau bareng gitu tuh. Ya kayak nggak mau bareng gitu tuh. Gerak kan? Gerak. Nah, kita taruh lagi coba. Jangan kemana-mana dulu, tunggu dulu sini. Oh, gerak-gerak sendiri tuh yang pojok tuh. Kamera kelihatan nggak? Geraknya kelihatan nggak? Ya kan? Berarti dia hidup ya? Dia hidup. Dan ini ada penunggunya masih bagus ini. Tar dulu, jangan kemana-mana dulu. Sini. Menghindar ya? Iya, dia kayak ngejauh. Udah ya, sini aja ya, jangan kemana-mana dulu, udah diam. Tuh kayak udah nggak jodoh gitu. Itu cewek sama cowok ya? Tuh dia gerak-gerak sendiri. Kalau pengen megang boleh nggak? Boleh, pegang aja. Mau dikemanain juga terserah. Dia biasanya lincah sih, nggak mau ngedeket dia. Nah itu katanya dulu kalau misalkan satu dipegang dia, yang satu dipegang kita, itu dia bakal mau. Artinya kayak buat pelet juga. Maksudnya gimana? Aku megang. Dia gerak-gerak sendiri tuh. Kita lagi ngobrol, gerak-gerak sendiri tadi. Tuh. Dia pasti keliling nih. Nah kalau misalkan di kaca, itu kabur. Tambah jauh. Karena? Nggak tahu. Ngejauh dari kita. Tuh. Gerak kan? Oke. Dan ini pun kayak napas gitu loh dia. Tuh. Ya tadi aku pegang juga ada detak jantung. Tuh dia pindah-pindah. Tuh. Bisa dia kayak ngejauh loh. Harusnya dia kejar-kejaran sih. Waktu itu kejar-kejaran. Mungkin dia lagi ngambek kali guys. Mungkin bisa jadi. Nah ini ada satu lagi dan ini namanya kol buntet. Yang tadi aku udah browsing. Iya, harganya lumayan kan? Nah ini kol buntet. Tuh. Boleh pegang? Boleh pegang. Nah ini pun ada dua gua apa? Ini bisa jalan juga? Enggak, kalau ini kayaknya enggak deh. Cuman kita coba aja sih, siapa tahu jalan. Tapi kayaknya enggak, jalan dia tuh.
Dia bagus tuh, jalannya lucu tuh malam tuh. Gerak tuh, mau kemana? Gerak nggak? Mau kemana dia? Oh berarti ini masih ada. Dia ngeprank kayaknya. Coba satunya taruh. Kayaknya sejodoh deh kalau itu. Kayaknya sejodoh deh. Nah, dia tuh gerak tuh dia. Coba kita jodohin dia sama yang ini aja. Iya, mau nggak? Mau nggak? Yang ini sama ini. Udah bosan kali dia sama itu. Oh iya tuh. Oh iya tuh. Oh iya ini jodoh nih. Ini nggak mau misah loh. Coba kita taruh tengah ya. Oh iya loh. Tuh ketemu kan jodohnya berarti. Emang sih Kak, ini tuh emang nemuinnya di satu pulau yang sama sih. Bener berarti. Itu larinya ke sana itu. Guys, nggak kerasa udah berapa lama kita? Udah 1 jam kita ngobrol bareng Asror dan itu benar-benar dari awal sampai akhir aku banyak mengetahui pengetahuan kayak misalnya uang-uang lama, Betul. barang-barang mistis, ceritanya dia sama abahnya juga gimana menemukan barangnya, itu sih benar-benar seru banget tahu. Tapi aku masih penasaran sama yang lebih horor lagi, tapi kita nggak sekarang. Itu ada di next episode, nanti pasti banget nih aku janji sama kalian, entah nanti ya Asror yang ke sini atau kita yang ke Banten buat syuting, ntar kita yang ngatur jadwal ya. Harus ke Banten sih sebenarnya. Harus ke Banten ya, biar lebih... Karena di Banten tuh banyak banget tempat kuno dan tempat-tempat bersejarah yang benar-benar mistis dan banyak banget barang kunonya. Bahkan di Banten pun ada museum asli Banten. Di situ banyak peninggalan Banten dari Golok Banten, terus meriam zaman Belanda. Atau meriam nggak? Meriam Apa ya meriam itu? Basoka lah, yang gede. Ah, kayak gitu ada di sana. Dan katanya meriam itu kalau misalkan kita bisa meluk ya, bisa meluk segede meriam itu gede banget meriam ya. Kalau misalkan kita nyampe pelukannya, itu katanya panjang umur dan dimudahin rezeki. Wah, aku mau ke sana deh guys. Tapi Aku mau sampai coba. sekarang belum ada yang bisa. Iya. Iya. Pernah sih ada dan itu terbukti. Pernah Aku mau ada. coba, tapi coba boleh. Boleh. Semua orang boleh coba. Tapi kalau meluknya sampai gitu ya. Nah, dulu juga kan sebenarnya aku juga ada sih YouTube kan. Cuma nanti pengen nge-vlog di sana itu kayak apa ya? Kayak masih ada Covid gitu jadi belum dibuka gitu. Dan jujur ketika Kakak masuk ke sana, Kak JJ masuk ke sana, masuk aja pintunya itu udah bener-bener kayak disambut banget sama kerajaan Banten. Kalau misalkan kita sama orang Banten aslinya, artinya Kak JJ juga ke sana juga harus sama orang Banten aslinya. Biar dijelasin ini itu dari mana, barang kuno ini dari mana gitu, biar dijelasin nantinya. Dan enak juga kita tahu sejarahnya. Dan nanti kita juga bisa nunjukin kesenian Banten. Tahu kesenian Banten apa? Apa sih, Apa ayo? Debus Banten. Oh, debus. Iya, baru kemarin aku lihat debus di Pasar Lama. Di pasar lama mana nih? Tangerang, iya. Tangerang. Debus tuh yang makan-makan gitu. Ya makan beli terus Iya. dibacok. Gitu. Nanti kita tunjukin. Iya, pokoknya nanti next episode kalau misalnya kamunya mau nggak? Siap. Oh siap ya, Siap. ya udah berarti kita atur waktu, guys, karena udah sampai sini aja perbincangan yang sangat seru ini dan sangat menurut aku ini keren banget guys, batu bisa jalan terus pokoknya semua yang Asror tunjukin hari ini tuh bener-bener mantep banget. Keren lah. Keren ya. Ini dari tadi kita ngobrol, batu ini jalan-jalan terus loh. Ini masih jalan nggak ya kira-kira ya? Coba lagi. Wah. Masih guys. Coba. Ya udah guys, sampai sini aja. Thank you buat Asror yang Sama-sama. udah luangin waktunya. Sama-sama. Terima Pokoknya kasih banyak. kalian komen di bawah sini. Kalian setuju gak kalau misalnya aku perbanyak konten sama Asror? Dan kalian komen kira-kira kalian mau apa nih konten aku sama Asror? Soalnya dia juga bisa mengarahkan yang kayak horor-horor gitu guys. Komen Pasti. di bawah sini ya guys. Jangan lupa juga kalian nonton juga di YouTube channel gua karena di YouTube channel gua juga banyak banget barang-barang kuno yang udah gua jelasin. Tapi nanti kalau misalkan horor-horor mungkin kita bakal syuting lagi kali ya, cari yang horor-horor. Jadi kalian stay terus di YouTube channel ini dan jangan lupa kalian juga subscribe YouTube channel gua. Namanya Asror KHB. Nah, mungkin yang ini ya. Yang ini ya, ada ya. Langsung Yang ini, di-subscribe, guys. Subscribe juga ya. Nah, nanti gua bakal upload video tentang barang kuno buat kalian yang mau nostalgia tentang barang kuno. Oke? Meluncur!